Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus beserta perangkat dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, al-imam, serti pandai, suluh bendang dalam negeri. Kemudian ibu-ibu kami serta nama yang termulia di sisi Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling kita utamakan sekali, marilah kita sama-sama mempersembahkan segenap rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana Allah berikan kita dengan nikmat yang begitu luar biasa, dengan nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Maka kata Allah, fa'in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Siapa saja yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah itu, maka takkan sangguplah kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu, sudah seharusnya kita untuk meningkatkan kualitas rasa bersyukur kita kepada Allah, tentunya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidaklah lupa kita hadiahkan teruntuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah berbuka di maghrib tadi, terhitung sudah 20 hari kita berpuasa, dan sekarang udah malam yang ke-21 kita melaksanakan qiyamul lail. Sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita, hingga kita nanti mampu maksimal melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini sampai Idul Fitri nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ceramah kita pada malam hari ini, kita akan coba menyampaikan tentang amalan, perkara yang bisa menghapus amalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita landasi ceramah kita pada malam hari ini yaitu dari surah Al-Isra ayat yang ke-23, di mana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dari ayat tersebut terdapat dua perintah yang seiring, Bapak dan Ibu. Yang pertama, perintah untuk berakidah yang benar, bertauhid yang lurus. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan pernah menyembah selain Dia. Hanya Allah lah yang kamu sembah. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk jangan mempersekutukannya. Itu perintah bertauhid. Itu perintah berakidah yang lurus. Tapi di balik perintah itu terdapat larangan. Larangan agar jangan
mempersekutukan Allah. Larangan jangan memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan berbaktilah, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Di balik perintah itu juga sekaligus terdapat larangan. Larangan jangan uqul walidain, janganlah durhaka kepada orang tua. Jadi ada dua hal di sana. Pertama tentang mempersekutukan Allah, yang kedua adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Inilah yang dapat menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Salatnya rajin, puasanya rajin, bahkan hajinya berkali-kali. Kalau ini yang kita lakukan, maka amalan kita akan dihapus. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-65? Walaqad uhiya ilaika walladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, hapuslah amalanmu, sia-sialah amalan yang kamu kerjakan, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syirik itu adalah sifatnya. Sementara orang yang berbuat syirik atau pelakunya itu disebut dengan musyrik. Kalau saat ini Bapak dan Ibu tidak ada lagi kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang pergi ke kayu besar, ke pohon besar, saking besarnya pohon dia mengakui akulah semenjak nenek moyangnya dulu lah boleh ikut juga kayu, sampai kini lah merantau warau umur kayu. Tapi lain mungkin tidak ada yang nampak jawab orang yang meminta sehat ke situ ya. Tidak ada orang yang meminta rezeki ke kayu gadang tu kini boleh nampak jawab bapaknya. Atau tidak ada yang mantan hantaran, istilahnya sesajen. Nasi kuningnya lah tinggal ayam diantar ke situ untuk penunggu batang kayu orang. Mudah-mudahan tak ada. Itulah bentuk kesyirikan yang besar, syirik akbar itu. Atau kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Orang-orang yang meninggal dunia, kuburannya orang-orang soleh, pergi mereka ke sana minta syafaat, minta pertolongan, mungkin tak ada lagi. Tapi Bapak dan Ibu, saat ini tidak tertutup kemungkinan bagi seseorang yang masih meyakini akan adanya suatu benda, akan adanya suatu makhluk, yang mana dengan benda itu, dengan makhluk itu mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan manfaat, serta mampu memberikan mudarat dalam kehidupannya. Apabila itu ada dan tertanam di dalam hati kita, ada yang mampu memberikan manfaat dan mudarat terhadap kehidupan kita selain dari Allah, maka disinilah berlaku firman Allah surat Az-Zumar ayat 65 tadi, la yahbatanna amaluka, maka hapuslah amalanmu, sia-sia saja yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang Bapak dan Ibu kita banyak jumpai bahkan seseorang yang menaruh benda-benda yang dianggap mampu mendatangkan manfaat terhadap rumahnya, maka ditaruhlah dalam rumahnya tersebut. Dengan ada orang yang mampu mengirimkan penyakit terhadap keluarganya, atau bahkan membagikan rezeki terhadap penghuni rumah. Kalau ada keyakinan seperti itu Bapak dan Ibu, sia-sia amalan kita.
Kalau ada orang yang menyimpan apapun bentuknya benda yang mampu memberikan manfaat, orang yakini itu lebih baik orang buang, lebih baik orang hindari. Namanya juga kita jumpai Bapak dan Ibu, misalnya seseorang yang berjualan, berdagang, rumah makan dan lain sebagainya, itu dipajanglah foto orang-orang saleh. Angku salih salah satunya dipajang di situ. Alasan mereka bertawasul dengan itu, tapi di balik itu dia berkeyakinan, beranggapan dengan adanya foto orang saleh itu pada ibu mampu melariskan dagangannya, ramai warungnya. Kalau ada keyakinan seperti itu, la yahbatanna amaluka. Apapun bentuknya unsur kesyirikan, takhayul, khurafat, dan lain sebagainya akan menghapuskan amalan kita. Karena itu bagian dari perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, waspadailah olehmu, hindarilah olehmu 7 dosa besar yang membinasakanmu. Peringkat satunya adalah syirik tadi. Peringkat 2-nya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin ada juga yang lihat ketika ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafani, hendak dibawa ke masjid atau ke musala untuk disolatkan atau ditaruh di depan rumah, Pak Bu, minta permohonan maaf. Kalau ada hutang piutang, minta diselenggarakan untuk diselesaikan secepatnya, kan begitu. Mau diangkat ke masjid, tunggu dulu. Ada yang banyak kita lihat, disuruh anak-anaknya melingkari berjalan di bawah keliling kerandang. Banyak jumpai seperti itu Bapak ini. Tapi begitu hanya sebatas kebiasaan saja. Jangan ada sampai ada suatu keyakinan dalam hatinya. Karena banyak kita jumpai dengan harapan perbuatan seperti itu mampu seorang anaknya tidak canggung ditinggalkan orang tuanya. Itu anggapannya. Anak yang ditinggalkannya mudah juga lupa orang tuanya tadi. Atau sepeninggal ayah dan ibunya tadi, anak-anaknya itu tidak sakit-sakit, mudah sakit. Kalau ada tertanam kepercayaan seperti itu, maka kita telah termasuk mampu mendatangkan manfaat terhadap perbuatan seseorang, mampu mendatangkan mudarat. Apa kaitannya dengan sepeninggalnya sehat dan sakit itu? Tandanya kita manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah itu pasti kita akan terpuruk. Sehat dan sakit itu pasti. Nah, malahan Bapak dan Ibu dengan meninggalnya salah seorang orang tua tidak boleh lupa Pak sebenarnya. Justru dengan selalu ingat akan selalu mendoakan orang tua. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang pertama, kita disuruh untuk berakidah yang benar. Jangan meyakini dan mempercayai terhadap suatu benda dan makhluk yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita dilarang dengan keras oleh Allah untuk jangan durhaka kepada orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat 23 itu Bapak dan Ibu, setelah perintah untuk bertauhid yang lurus, berakidah yang benar, dalam ayat itu ada disuruh sholat, tidak disuruh puasa perintahnya, tapi perintahnya adalah untuk berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua yang masih hidup. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari mereka telah berumur lanjut atau bahkan kedua-duanya telah berumur lanjut, berusia renta, lansia, bahasa ini Bapak dan Ibu. Kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan arzali umur, artinya umur yang lemah. Kalau arzali umur, lemah umurnya semuanya, akal pikirannya lemah, pandangannya lemah, pendengarannya lemah,
Fisiknya lemah dulu, kekar kinilah membungkuk bahkan Bapak dan Ibu. Kalau pikirannya yang mulai lemah, terkadang dalam 1 menit dia bertanya, balik lagi Bapak dan Ibu, orang tua kita tuh nanya itu lagi. Baru ditanya, sudah itu pahit sebentar, balik kamu Ibu, itu ditanya hal yang sama balik. Bagaimana respon kita menghadapi orang tua yang seperti itu? Apakah kita menjawabnya dengan membentaknya, sudah pikun, sudah didik amakku, ibuku, ayahku segala macam, atau nyinyir? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun beliau telah pikun, telah nyinyir, wasawa'an, didik, itu beliau pikun dan didiknya karena pembesaran kita, karena membesarkan awak beliau dari itu. Maka sekali-sekali janganlah kamu bentak mereka, wala tanharhuma. Dulu Bapak dan Ibu, ketika awak masih berusia 2 tahun sampai 3 tahunan, itu masuk awak belajar berbicara. Ma yang paling didik anak kita daripada orang tua. Didiklah anak kita. Tapi yang namanya orang tua Bapak dan Ibu tidak pernah emosi menghadapi anaknya yang nyinyir. Bertanya tadi, mangecik tak dulu. Ayahnya minta tak dulu, yang nyinyir sih tidak suara. Tapi orang tua itu merasa bahagia, bangga, tidak ada emosi sama anak tadi. Kenapa? Anaknya dah mulai pandai berbicara. Dia layani terus, jadi lelucon untuknya. Tapi setelah orang tua kita lansia, yang arzali umur, sekali, 2 kali bertanya jawab Bapak dan Ibu, sudah dibentak mereka. Nah, jika itu terjadi, maka Allah tak akan meridhai kita. Salatlah kita, puasalah kita, tak terima oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyakiti dan membentak orang tua kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa kullahuma qaulan karim. Akan tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Syukur Bapak dan Ibu, masih ada orang tua tu yang didik tu ini. Masih ada amak tu yang nyinyir ini. Itu berarti masih ada pintu surga di dunia kau yang masih bisa ketuk dengan kebaktian awak kepada mereka. Masih ada Allah berikan peluang untuk berbakti kepada mereka. Itu salah satu pintu surga dari jalur dunia Bapak dan Ibu, memuliakan orang tua. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini Bapak dan Ibu, menangislah salah seorang sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya telah meninggal dunia keduanya. Mungkin karena faktor ekonomi, faktor kesibukan Bapak dan Ibu. Apa katanya kepada Rasulullah? Sewaktu beliau masih hidup, tidak ada yang bisa membaktikan kepada beliau, tidak ada yang bisa aku berbuat. Tapi sekarang beliau telah meninggal dunia, belum sempat saya berbuat baik dan berbakti kepada mereka, ya Rasul. Masih bisakah saya berbakti kepadanya? Apa jawaban Rasulullah? Bisa. Bagaimana caranya? Satu adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita. Doakan, karena doa seorang anak kepada orang tua ada hijabnya, insya Allah akan sampai. Yang kedua kata Nabi, apabila kamu diberikan harta, kelebihan harta, maka berikanlah harta itu, sumbangkanlah, sedekahkanlah, bantu fakir miskin, anak yatim, duafa orang-orang yang membutuhkan, atau pembangunan tempat ibadah. Niatkan untuk orang tua tadi, insya Allah sampai. Yang ketiga, walaupun orang tuamu telah meninggal dunia, barangkali dia masih memiliki keluarga, saudaranya kah, adiknya kah, ponakannya kah, maka sambunglah silaturahim dengan keluarga orang tuamu. Jangan mentang-mentang orang tuamu telah meninggal dunia, seakan-akan telah putus hubungan dengan keluarga orang tua kita. Ini yang banyak terjadi kini Bapak dan Ibu. Telah meninggal orang tuanya, anjo adik-adiknya tak kenal mengunjungi. Syukur-syukur lah yang ada yang tak sekali 2 tahun, kadang tak 10 tahun tak basuh. Padahal Nabi SAW menyatakan bukti kebaktian seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia
satunya dengan menyambung kembali silaturahim dengan keluarga orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah sesuatu yang dapat menghapuskan amalan kita. Kalaupun sholat kita tidak dinilai, puasa tidak diterima, bahkan haji berkali-kali ditolak, yang pertama disebabkan karena mempersekutukan Allah. Yang kedua, karena kita melukai, membentak atau mendurhakai orang tua kita. Semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita bersama, terlebih terkhusus bagi pribadi saya yang menyampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.